Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sadu. Masih bersemangat? Semangat. Luar biasa. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa dalam kondisi sehat, sejahtera, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, soti hontu. Ya, terima kasih. Hari ini topik diskusi kita apa ya? Ada yang tahu? Iya, teladan Buddha. Ngapain ngikut teladan Buddha? Dunia sulit. Mengapa harus ngikuti teladan Buddha? Karena Sang Buddha adalah guru kita, ya kan? Baru Waisakan kan? Iya, Waisakan kita memperingati siapa? Iya, peristiwa dari Sang Buddha, betul? Tentang kelahirannya, tentang pencapaian kesempurnaannya, dan juga tentang parinibbananya. Kenapa kita peringati? Karena beliau adalah guru kita, setuju? Nah, karena beliau adalah guru kita, maka apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau praktekkan bisa menjadi teladan bagi kita, terutama dalam menjalani problem kehidupan ini, betul ya? Iya. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak di mana sih teladan Buddha untuk menghadapi kondisi yang sulit? Pernah dengar? Masih pegang buku Parita? Coba dicari yang tulisannya Buddha Jaya Manggala ya. Buddha Jaya Manggala Attagata. Biasanya di kelompok Manggala. Mungkin sekitar 100-an ke atas. Ada yang ketemu? 108, nah ya, 100 ke atas ya. Apa judulnya di sana, Ibu? Buddha Jaya Manggala Gata. Iya. Sudah ketemu semua? Sudah. Jadi buku Paritanya disiapkan ya. Nanti pada saat kita pembahasan ini sekaligus memahami isi yang ada di dalam Buddha Jaya Manggala Gata ya. Sering dibaca nggak? Kadang-kadang. Tapi pernah baca? Syair ini pernah dibaca? Pernah ya? Pernah, minimal pernah ya. Ada yang nggak pernah nggak? Ada yang nggak pernah baca? Ayo jujur, ada? Rugi. Rugi ya. Kenapa rugi? Karena ini salah satu gata syair yang Buddha ajarkan kita untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Ya. Dan syair ini tadi dikatakan patut direnungkan setiap hari. Jadi kalau nggak pernah baca, rugi. Ya, oke. Tadi judulnya apa? Buddha Jaya Manggala Gata. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, boleh kita peregangan sesaat? Boleh ya, biar nggak capek ya. Iya, oke. Yang merasa capek duduk boleh sambil berdiri. Ya. Yang tidak capek duduk, ya duduk aja. Oke ya. Jadi peregangannya versi tangan, olahraga jari dan tangan. Boleh? Boleh, oke. Apa tadi judulnya? Sadu. Ya. Oke. Kita senam tangan ya, senam jari, senam tangan. Oke, silakan angkat kedua tangannya. Ya, di sini ada titik-titik saraf kita ya untuk menjaga kesehatan. Jadi bisa Buddha. Buddha, bisa sambil diucapkan kata Buddha. Buddha Jaya, dibalik ya. Lagi. Buddha Jaya. Nah, bisa? Ya, sekarang 5 jari kita dimasukkan ya. Manggala. Bisa? Lagi. Buddha Jaya Manggala. Ya, terakhir apa? Gata.
Gatha. Oh ya, ini saraf kita di sini ya, ada nadi-nadi nih ya. Oke. Ya, bisa? Kita coba sekali lagi ya, sama-sama. Buddha Jaya Manggala Gatha. Oke? Lebih cepat. Buddha Jaya Manggala Gatha. Oke. Sadu ya. Jadi teladan Buddha ada di dalam apa? Iya, sudah panas belum? Sudah ya, kayaknya tadi pas gerak panas deh ya. Ya, senam jarinya udah bikin panas walaupun santai ya. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita berkonsentrasi sejenak ya untuk menghormati guru agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan pada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan pada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan pada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Dhammapada Appamanawaga, syair 29. Appamato pamatesu suttesu bahuja garo abalasang wasigaso hitwayati sumedhaso. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur. Orang bijaksana akan terus maju, bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari, meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Sadu, terima kasih. Masih bersemangat? Oke, tadi adalah syair Dhammapada ya, pada bagian Appamadawaga berhubungan dengan kewaspadaan ya. Nah, pada kondisi waspada di sini kita diingatkan kembali oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa selalulah waspada ya. Waspada di antara yang lengah. Namanya kehidupan kita ini ya, secara umum banyak sekali orang yang lengah ya. Tapi Sang Buddha ngajarin kita kalau mau bahagia kita nggak boleh lengah, justru harus waspada ya. Waspada, selalu penuh kewaspadaan ya. Kita garis bawah ya Bapak Ibu, waspada sama atau beda dengan curiga? Bedanya apa? Kalau curiga, prasangka gitu ya. Kira-kira mana yang negatif, mana yang positif? Curiga negatif, waspada
positif ya. Boleh nggak kita curiga? Boleh nggak kita curiga? Yakin? Ya. Tadi kan kita sudah diskusi ya, kalau curiga itu negatif atau positif? Negatif. Berarti kalau pikirannya negatif, berkembangnya menjadi kama baik atau buruk? Buruk. Kalau kama buruk, penderitaan atau bahagia? Menderita. Mau curiga? Tidak ya. Tapi kita harus waspada. Tadi waspada positif negatif? Positif, karena penuh kehati-hatian. Dengan kita positif pikirannya, kama baik kama buruk yang berkembang? Kama baik ya. Kama baik yang berkembang memunculkan kebahagiaan. Mau bahagia mau menderita? Jadi waspada atau curiga? Waspada ya. Sesuai dengan pesan Buddha dalam Appamadawaga, waspadalah di antara yang lengah ya, selalu waspada. Oke? Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita pada hari ini ya? Hubungannya adalah di dalam Buddha Jaya Manggalagata, di sini ada 8 cara untuk mengatasi masalah hidup kita. Ya, kita selalu waspada, menyadari semua yang terjadi ya, agar kita tidak menderita. Tadi judulnya kan kondisi dunia, betul atau salah? Iya, ada yang tahu apa itu kondisi dunia? Keadaan, situasi, secara dhamma ada berapa? Kondisi dunia, kalau secara dhamma ada berapa? Ada 8 ya, Attaloka Dhamma. Iya, Attaloka Dhamma. Perasaan tadi baru nyanyi deh ya. Tadi nyanyinya betul kan? Masih ingat lirik lagu yang dinyanyikan? Yang tadi loh, apa tadi? Untuk kita renungi ya? Atau yang tekad siswa Sang Buddha tadi? Dua-duanya ya, oke. Kalau tidak salah tadi ada lagunya tentang apa tuh? Tekad siswa Sang Buddha. Terus? Enggak, yang lirik lagunya apa tadi? Tekad siswa Sang Buddha menghadapi kondisi. Ya, jangan putus asa. Terus jangan gampang menyerah ya. Tekad siswa Sang Buddha menghadapi kondisi dunia kan? Dengan apa? Ada lanjutannya di belakang. Dengan Dhamma. Betul kan? Menghadapi kondisi dunia dengan Dhamma. Betul ya? Nah, menghadapi kondisi dunia dengan Dhamma. Dhamma yang mana? Nah, ini yang kita bahas. Namanya Attaloka Dhamma ya. Dhamma, 8 jenis Dhamma tentang kondisi dunia ini. Ada yang namanya labba, alabba, untung dan rugi. Ya, kalau ada untung ya ada rugi. Ya, kalau Bapak Ibu mau untung harus siap rugi. Ya, karena itu kondisi yang nyata. Lalu selain untung dan rugi, ada lagi yang namanya sukha dan dukkha. Ya, ada bahagia, ada menderita. Ya. Lalu ada kondisi dunia yang ketiga, pasangan yang ketiga, yaitu pasamsa dan ninda. Pasamsa itu adalah dipuji, ninda dicela. Ya, betul nggak kita mengalami dipuji dan dicela? Iya, salah nggak salah tetap aja dicela ya. Nah, lalu ada kondisi yang keempat yang berpasangan, yaitu yasa ayasa, terkenal dan tidak terkenal. Jadi ada berapa kondisi? 8 ya, 8. Untung rugi, suka duka, ditambah dipuji dicela, dikenal, terkenal dan tidak terkenal ya. Nah, itulah 8 kondisi dunia. Menerima perubahan ini ya secara waspada, penuh hati-hati. Lagi untung jangan sombong, lagi rugi
jangan depresi. Betul kan? Berusaha lagi kan gitu ya. Lagi senang, jangan lupa diri ya. Lagi duka, jangan bersedih, jangan depresi juga ya kan. Lagi dipuji, jangan tinggi hati gitu ya. Oke, kalau lagi dihina, jangan marah, betul. Iya, betul ya. Kalau terkenal, jangan sombong ya, jangan angkuh ya, lupa diri juga nih. Terus kalau lagi tidak terkenal, hah? Gimana? Diam aja. Lagi nggak terkenal, bersyukurlah, ya kan? Coba ya, Bapak Ibu lihat ya, para artis itu terkenal atau tidak? Terkenal. Senang nggak hidupnya? Yakin? Para artis mau bepergian, gampang apa susah? Susah, dibuntutin orang terus saking terkenalnya kan? Hidupnya bahagia atau menderita? Menderita loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mau berpergian dibuntutin terus, ada aja yang ngikutin. Enak nggak? Enggak kan? Terus kita baik-baik saja tapi gosipnya nyebar kemana-mana. Enak nggak? Kira-kira para artis ngalamin itu tidak? Iya, itu kan akibat dari terkenal. Berarti kalau kita tidak terkenal gimana? Bersyukurlah, bisa hidup tenang dan damai. Betul? Iya, oke. Ya, Bapak Ibu, itulah 8 kondisi dunia real yang akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Selalu pandanglah dengan sisi positif, yaitu dengan kewaspadaan. Ya, Buddha mengajarkan kita di dalam Buddha Jaya Manggala Gata tadi. Ya, ada 8 syair. Oke, kita mulai dari syair pertama. Sudah ketemu ya bukunya ya? Yuk, bisa dibacakan? Ada yang bisa bacanya? Oke, ya silakan dibuka terlebih dahulu. Kalau sudah bisa bacanya? Bisa, yuk dibaca sama-sama. 1. Oh, belum siap ya, kita tunggu. Iya. Kita tunggu ya. Sudah ketemu semua? Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Satu, berarti memang masih banyak yang belum kenal ya. Ya, jarang dibaca ya. Ya oke, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi diulang ya. 1, 2, 3. Bahung sahas sama binimitasa yudantang grime kalang udita gorasase namarang dana didamawidina jitawa munindo tante jasa bawantu te jaya manggalani. Ya, langsung buka artinya. Sadu, ya. Apa sih poin nomor 1 ini?
Ya, kebajikan ya. Betul ya? Nah, di sini dikatakan pasukan mara, ya, menakutkan. Artinya apa? Semua masalah hidup yang kita alami itu menakutkan tidak? Bencana, kerugian, hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, semua masalah yang membuat hidup kita sulit. Mengalami tidak? Mengalami. Bagaimana kita harus menghadapi hal-hal itu? Sang Buddha mengatakan, hadapilah dengan kebajikan. Ya, tadi dikatakan pasukan mara. Mara itu adalah mara penggoda, hal-hal negatif yang ada dalam hidup kita. Ya, semua hal negatif yang mengganggu kita, menghalangi kita untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi semua masalah kehidupan kita hadapilah dengan kebajikan. Tadi dikatakan diawali dari dana. Betul? Kenapa? Karena kebajikan di sini adalah kebajikan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi luar biasa, menjadi berkembang sehingga sempurna dan disebut parami. Ya, Bapak Ibu pernah dengar kata parami? Parami itu adalah kesempurnaan kebajikan. Jadi kebajikan yang sudah terlatih, yang sering dilakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan yang membuat kita menjadi profesional dalam kebajikan itu. Itu disebut parami. Ya, dan di dalam Dhamma ada 10 parami. Oke, terlihat di layar. Layarnya kelihatan nggak? Kecil banget ya? Oh. Ya, oke. Ya. Pertama disebut dana parami. Yang kedua sila parami. Yang ketiga nekkhamma parami. Ya, dana sila udah kenal ya. Nah, nekkhamma itu apa? Pelepasan. Ya, terutama pelepasan ke dunia. Ya, contoh kemarin waktu nyambut Waisak, ya, Bapak Ibu praktek 5 sila atau 8 sila? 5, ya. Nah, sebenarnya pada momen seperti itu kita bisa berlatih di 8 sila. 8 sila itu seperti apa? Seperti para atasilani, ya. Seperti para atasilani menjalankan 8 sila. Mereka melepas keduniawian tidak? Iya. Ya, kenapa? Kalau 5 sila boleh nonton nggak? Oh, 5 sila boleh nonton, boleh nyanyi nggak? Boleh. Yang cewek boleh dandan nggak? Coba kalau 8 sila, nggak boleh. Berarti melepaskan ke dunia. Itu nekkhamma. Ya, bisa diterima? Ya. Yang keempat, panya parami. Panya tahu? Kebijaksanaan. Lanjut ya. Wirya parami. Semangat. Lanjut. Khanti parami. Apa itu khanti? Kesabaran. Oke. Sacca parami. Sacca. Kejujuran, kebenaran, ya. Sacca kiriya gata, kan gitu. Syair tentang kejujuran, kebenaran, betul ya? Kita lanjut. Adithana parami. Tekad, ya. Meta parami. Cinta kasih. Upekha parami. Nah, artinya kita diminta melakukan 10 kebajikan ini pada saat kita mengalami setiap masalah kehidupan, ya. Apa saja? Rajinlah melepas, itu dana, ya. Tetap berpegang pada moral, sila. Belajar melepas keduniawian supaya nggak stres, ya. Jadi kalau lagi punya masalah berat, coba sekali-sekali let it go, lepasin semua ke wihara santai dulu 1 hari, ya. Kemudian apalagi? Kebijaksanaan, hadapi dengan bijaksana, tumbuhkan semangat, tumbuhkan kesabaran. Jangan lupa tetap berpegang pada kejujuran, ya, dan bertekad supaya bisa mengatasi masalah dengan bijaksana.
Terus kembangkan cinta kasih dan seimbangkan mental. Ya, inilah 10 kebajikan tadi untuk semua masalah yang mendera kita. Masalah yang mana? Untung dan rugi, suka dan duka, terutama 4 ini. Kenapa 4 ini? Karena 4 ini dasarnya tidak jauh dari kama. Ya, tadi Bapak Ibu menyanyikan lagu untuk direnungi, betul? Aku pemilik kamaku sendiri. Terus mewarisi dan lahir dari kamaku sendiri. Itu apa lagi? Berhubungan dengan karmaku sendiri. Jadi yang membuat kita suka, duka, untung, rugi itu siapa? Diri sendiri. Ya enggak? Karena si pelaku kama tadi siapa? Ya kita. Kita yang berbuat baik jadi kama baik. Kita yang berbuat buruk jadi kama buruk. Kalau kita sering berbuat buruk, kita duka tadi, menderita. Ya. Kalau banyak berbuat buruk tadi kita mengalami kerugian. Kalau kita berbuat baik, kita mendapat keuntungan. Kita juga mendapat kebahagiaan. Jadi sebenarnya pada saat kita mengalami masalah yang merugikan, masalah yang membuat kita menderita, solusinya apa? Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Kama baik. Perbanyak kebajikan. Karena hanya dengan kama baik, banyak berbuat baik, kita bisa lepas dari masalah yang membuat kita bersedih tadi. Ya, bisa diterima? Ya, dan kebajikan ini harus dilatih terus-menerus sehingga menjadi parami, terutama 10 parami tadi. Ya, sampai sini bait pertama jelas? Sadu. Kita lanjut syair kedua ya. Oke. Mari Bapak Ibu fokus lagi pada bahasa palinya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marati kama biyujita sabharating gorampana lawakam makang atadattayakang kanti sudan tawidina jitawa munindo tante jasa bawatute jaya manggalani. Artinya sadu ya. Jadi di sini tadi kata kuncinya adalah yakha alawaka ya. Yakha itu adalah salah satu jenis makhluk halus yang badannya besar sekali dan mirip seperti raksasa. Ya, tadi dikatakan bengis, menakutkan, beringas. Berarti kasar apa tidak? Menyeramkan enggak? Ya, kalau Bapak Ibu ketemu gimana? Takut ya? Betul ya? Nah, sama Bapak Ibu. Si Yakha alawaka ini tinggal di salah satu wilayah ya, dan dia selalu bikin ulah. Apa? Harus diberikan persembahan atau pengorbanan. Pengorbanannya itu bukan sekedar makan nasi loh Bapak Ibu, tapi nyawa manusia. Jadi setiap hari harus ada satu orang yang dikorbankan untuk dia. Bayangin nih, kalau Bapak Ibu tinggal di satu kerajaan yang ada si Yakhanya, terus Bapak Ibu hidupnya tenang atau tidak? Bisa jadi setiap hari terpilih untuk masuk jadi makanan si Yakha. Bersedia? Tidak ya. Oke, kita nggak bersedia. Nah sama ya, di wilayah itu tinggal si raksasa atau si Yakha ini.
sudah beringas, kejam pula, menakutkan pula, ya. Nah, semua masyarakat itu ketakutan. Si raja juga habis akal. Ya, kenapa? Karena mulai dari yang diantar itu penjahat berat dibawa ke sana. Kan tinggal nunggu hukuman mati ya, nggak ada salahnya dikorbankan kan gitu, diantar ke sana ya. Ternyata habis juga penjahat beratnya. Turun lagi grade-nya, penjahat ringan. Masuk lagi. Penjahat ringannya habis, sisa apa? Masyarakat. Ya, lama-lama nggak tega juga rajanya. Lalu siapa yang harus dikorbankan? Putra mahkotanya. Ya, putra mahkota ini bernama Pangeran Alawaka. Ya, Alawa Hatta Lawaka. Nah, lengkap kan namanya ya, Alawa Hatta Lawaka. Nah, si pangeran ini akhirnya akan dikorbankan ke pohon tadi. Pohon tadi adalah tempat tinggal si Yakha. Ya, kebetulan Sang Buddha mengamati hal itu dan tahu, wah, si pangeran ini potensi kebajikannya luar biasa. Si Yakha ini kalau bisa sadar, dia juga bisa mencapai kesucian. Kira-kira Sang Buddha nolong atau tidak? Nolong ya. Sang Buddha dengan sengaja tuh lewat di depan pohonnya. Padahal kalau lewat depan pohon, si Yakha marah, langsung ditangkap sama si Yakha. Ya. Tapi karena dia lihat Sang Buddha, jadi usil dia. Ya, dia marah tapi usil. Ya, dia panggil, masuklah petapa, masuklah Sang Buddha. Ya, keluarlah petapa, diusir keluar lagi. Ya, sampai 3 kali, suruh masuk keluar 3 kali. Keempat kali Sang Buddha bilang, sudah kurang ajar nih. Ya, sudah mulai tidak sopan ini. Oke, jadi Sang Buddha nggak mau nurut lagi. Pertama Sang Buddha lakukan untuk menghormati dia. Kedua masih dilakukan. Ketiga dilakukan. Keempat, tunggu dulu. Ya, Sang Buddha tidak mau keluar. Nah, apa yang terjadi sama si Yakha? Marah dia. Tadi nurut kok sekarang nggak nurut. Ya, ngamuk dia. Makin marah, makin beringas. Gitu. Oke. Tapi Sang Buddha dengan sabar luar biasa menghadapi kemarahan si Yakha tadi. Akhirnya si Yakha kehabisan akal. Lalu dia berpikir, saya kasih pertanyaan aja. Kalau kasih pertanyaan Sang Buddha nggak bisa jawab, akan saya makan. Ya, ternyata setiap pertanyaan yang disampaikan oleh si Yakha, Sang Buddha bisa menjawab. Dan jawaban Sang Buddha sangat memuaskan keingintahuan si Yakha. Dan gara-gara jawaban Sang Buddha, si Yakha jadi sadar. Kalau dia sudah sadar, pertanyaannya, masih jahat nggak? Enggak. Ya, setelah sadar dia justru berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, ya, mengajukan diri menjadi murid Sang Buddha. Ya, pertanyaannya, putra mahkota selamat atau tidak? Selamat, ya, beruntung dia nggak jadi mati. Ya, sangat beruntung sekali. Oke. Dan si Yakha ini karena mengerti apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha sewaktu dia bertanya, kan Buddha jawab ya. Dia dengar, terus dia ngerti. Dia mencapai Sotapanna. Keren ya. Waduh, kita udah sampai Sotapanna belum? Jauh ini kita ya. Harus lebih rajin lagi dengar dhammanya ya. Belajar dhamma dengan rajin, oke? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan Alawaka kepada Sang Buddha itu banyak sekali dan penting-penting, bagus sekali. Ya. Tapi kalau kita bahas malam ini, nanti kita pulang jam 12 malam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, ayo baca, namanya Alawaka Sutta. Ya, cari di internet, ketik Alawaka Sutta, tuh seru tuh pertanyaannya. Ya. Nah, saya ambil sedikit saja kutipan dari sutta itu yang seru. Ya, tapi banyak gitu ya, hanya ambil sedikit saja. Pertama, apa yang terbaik di dunia? Sang Buddha jawab, keyakinan. Ya, apa yang membawa kebahagiaan? Praktik dhamma. Kalau kamu sudah yakin terhadap dhamma, praktikkan, itu yang bawa kamu bahagia. Ya, apa rasa manis yang paling lezat? Kejujuran. Ya. Bagaimana menyeberangi lautan penderitaan? Sang Buddha bilang, dengan keyakinan disertai kewaspadaan dan mau berusaha keras. Ya. Bagaimana cara mendapatkan kebijaksanaan? Ya rajin-rajin dengar dhamma.
Bagus tidak? Bagus ya, jawaban Sang Buddha bikin si Alawaka bengong. Ya, semua pertanyaannya, wah jawabannya bagus-bagus. Ya, akhirnya membuat dia sadar, oh dia harus punya keyakinan terhadap hal yang baik. Kalau dia sudah yakin terhadap kebajikan tadi, dia harus praktekkan kebajikan itu. Ya, dan ketika mempraktikkan kebajikan tadi, dia harus berpegang pada satu prinsip namanya kejujuran. Ya, dan di dalam kejujuran tadi, keyakinan, kewaspadaan, usaha keras itu jadi satu yang harus dia lakukan. Berarti boleh menyerah nggak? Tidak, pantang menyerah, ya. Terus bertekad dengan luar biasa, ya. Dan supaya bijaksana, rajin-rajin belajar Dhamma. Cara belajar Dhamma ya dengan membaca buku, dengan mendengarkan Dhamma secara langsung, dengan berdiskusi dengan para bijaksanawan. Ya, itu yang membuat kita jadi bijaksana. Wah, si Yaka senang sekali. Akhirnya selamatlah. Ya. Desa, masyarakat, negara itu selamat semua. Wah, gembira sekali. Sudah tidak ada lagi raksasa yang mengancam nyawa mereka setiap saat. Kenapa? Karena raksasa tadi, ya, si Yaka tadi sudah berubah, ya, menjadi murid Sang Buddha dan praktik kebajikan. Karena dia praktik kebajikan, dia nggak boleh membunuh lagi kan, ya. Jadi baik dia. Bagus tidak Bapak Ibu? Bagus ya. Nah, kita dalam hidup juga pasti mengalami masalah itu, betul nggak? Ketemu orang yang jahat, betul? Ketemu orang yang menyakiti kita, mungkin menyiksa kita, ya. Nah, di sini pesan Sang Buddha, bagaimana cara menghadapinya? 1, dengan kesabaran. 2, dengan keyakinan, ya. Keyakinan bahwa apa yang kita alami, apa yang terjadi pada saat ini adalah kondisi kamma. Ya, kalau kita mengalami semua hal-hal buruk tadi, kita tahu, oh, ini adalah karma buruk yang berbuah. Ya, jangan ditolak. Sadari, terima, ayo rubah. Gimana caranya? Perbanyak kebajikan. Ya. Tapi syaratnya 1, sabar dulu. Ya, kalau nggak sabar, pasti tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha, pasti mengeluh, betul? Ya, jadinya karma buruknya makin subur, bukan makin selesai penderitaannya, makin bertambah. Ya, bisa diterima? Kita lanjut? Iya, supaya nggak jam 12 malam ya. Masuk ke syair ketiga Bapak Ibu. Ayo siap-siap syair ketiga. Sudah ketemu syairnya? Kita baca sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Nalagiring gajawarang ati mata butang dawagi cakamasani wasudarunantang metambuse kawidina jitawa munindo tante jasa bawatute jaya manggalani. Artinya sadu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gajah, ya. Gajah Giri Mekhala. Gajah ini terkenal besar sekali. Karena besar, tenaganya juga sangat kuat, ya. Bayangin nih, kalau gajahnya mabuk terus nabrak kita, apa yang terjadi sama kita? Hah? Bukan hanya mental ya, bisa tewas loh. Ya kan? Ketabrak kita jatuh bisa keinjek sama dia. Kenapa? Karena gajahnya sangat besar sekali badannya, sangat berat dan sangat kuat. Ya, jadi ceritanya suatu hari
Sang Buddha dan para bikhu ya ini melewati jalanan di sekitar Rajagaha. Dewadatta tahu hal itu dan dia merasa iri sebenarnya kepada Sang Buddha. Ya, lalu Dewadatta ini pergi menemui Raja Ajata I, terus dikompor-kompori. Bapak Ibu tahu istilah dikompor-kompori? Ya, iya dipanas-panasi, dipancing emosinya gitu, sehingga berpikir negatif tentang Sang Buddha. Ya, lalu akhirnya dipanggillah penjaga gajah. Terus dikasih tahu, nanti besok nih Sang Buddha bakal lewat tuh, ya. Tolong ya itu gajah dibikin mabuk katanya. Supaya nanti bisa nabrak Sang Buddha. Ya. Terus ditanya, "Oh, penjaga gajah, berapa yang harus diberikan kepada si gajah supaya mabuk?" Ya. Kata si penjaga, 8 guci itu sudah bikin si gajah mabuk berat. Ternyata kata Dewadatta ya mempengaruhi Ajata I, tidak cukup 8 itu hanya bikin dia mabok. Kalau bisa 16, artinya apa tuh? Mabok 2 kali lipat, mabok berat sampai nggak waras gajahnya, jadi gila. Ya, kenapa? Karena dengan mabok sampai 16 guci tadi itu bikin badannya semua sakit juga. Ya, jadi si gajah ini merasa tersiksa. Ya udah mabok, tersiksa, terus badannya gede lagi, jadi gila dia. Ya, jadi dia jalan sempoyongan berlarian udah nggak jelas, nggak tahu arah lagi. Ya, Sang Buddha tahu itu. Ya, lalu Sang Buddha dengan tenang, Sang Buddha bilang kepada si gajah, "Oh gajah, kamu itu ya dikasih tugas untuk nabraknya aku. Maksudnya nabraknya ke Sang Buddha aja, jangan sampai mengakibatkan korban yang lain." Ya, si gajah ketika dengar Sang Buddha bilang begitu, pelan-pelan kesadarannya muncul karena getaran cinta kasih Sang Buddha yang sangat luar biasa. Ya, saat itu para bikhu takut tuh, terutama Bante Ananda pun takut. Dia pasang badan di depan Sang Buddha, "Aku aja yang ngalangin." Sang Buddha bilang nggak perlu, ya, nggak perlu. Nah, jadi Sang Buddha hadapi dengan baik. Dan pada saat itu ada seorang ibu yang ketakutan, ternyata anaknya berada di persimpangan jalan antara Sang Buddha dan gajah. Kira-kira si ibu itu gimana? Wah, stres berat ya. Anaknya di situ, kalau kesenggol, keinjek, mati. Ya, dengan cemas si ibu tadi. Sang Buddha melihat kondisi tadi langsung pancarkan metta luar biasa, mengingatkan si gajah tadi. Ya, akhirnya si gajah pelan-pelan kesadarannya muncul. Ketika muncul, bukan jadi nabrak, langsung berlutut. Ya, malah langsung berlutut dia. Kenapa? Karena ketika dia sadar, badannya nggak sakit lagi tadi. Ya, akibat 16 guci tadi. Ya, kewarasannya muncul, dia sadar, badannya menjadi lebih baik. Wah, dia sangat berterima kasih sama Sang Buddha. Makanya dia bersujud kepada Sang Buddha. Ya, selamatlah semua kondisi yang ada di sana. Ya, jadi di sini ya pesan Sang Buddha kepada kita, mungkinkah dalam kehidupan ini kita bertemu orang-orang yang suka menyakiti kita, atau bahkan orang yang kejam kepada kita, ya, kemudian mencari cara untuk menyakiti kita, betul? Di sini kalau poin kedua tadi diajarkan kesabaran, tapi selain kesabaran kita perlu yang ketiga, namanya metta. Metta itu cinta kasih. Artinya apa? Selalu berpikir positif dalam kondisi apapun, ya. Jadi ketika orang menyakiti kita, boleh curiga nggak? Kalau orang menyakiti kita, kita boleh curiga tidak? Tidak. Bolehnya apa? Waspada. Karena waspada tadi pikiran positif. Dengan pikiran positif kita bisa memancarkan cinta kasih. Kalau pikiran kita aja udah negatif, bisa nggak memancarkan cinta kasih? Tidak. Yang ada apa? Kebencian. Dan Sang Buddha pesan, kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Itulah cara ketiga. Ya, bisa diterima? Cara pertama tadi apa? Kebajikan, 10 parami. Ya. Cara kedua adalah kesabaran. Cara ketiga cinta kasih. Kita masuk syair
4. Mari kita baca sama-sama. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Ukita kagamati hatta sudarunantang dawantiyo janapata nguli malawantang idhi bisan kata mano jitawa munindo tante jasa bawatute jaya manggalani. Artinya sadu ya. Nah, ini adalah kisah yang keempat, kisah Anguli Mala. Ini Bapak Ibu pasti sudah bosen dengernya, betul nggak? Sering denger kan? Ya, Anguli Mala ini terkenal dengan kalung 1000 jari, betul? Bener nggak kalungnya 1000 jari? Nah, nggak tahu kan, kita nggak ngitung ya. Iya, kalungnya kurang 1 lagi baru 1000. Ya, 999. Harusnya 1000 itu sisa 1 kan? Yang terakhir harusnya korbannya adalah ibunya sendiri. Tapi nih ya, ternyata Angulimala itu punya karma baik yang besar di kehidupan lampau. Sehingga Sang Buddha tahu, wah ini jangan sampai bunuh ibunya nih. Ya, sehingga dibantu oleh Sang Buddha. Sebelum dia bertemu ibunya, Sang Buddha sengaja muncul di depannya, ya. Jadi korban berikutnya siapa? Sang Buddha, ya. Tapi Sang Buddha dengan kesaktiannya yang luar biasa, kesaktian itu hasil dari meditasi, ya. Jadi kesaktian abinya namanya, ya, hasil meditasi. Nah, dengan abinya ini Sang Buddha jalannya santai banget, ya. Angulimala lari kejar, tapi nggak ketangkep. Dia kejar setengah mati, tapi nggak bisa mendekat, ya, tetap aja berjarak. Padahal Sang Buddha santai aja jalan. Lalu Angulimala kemudian berteriak, "Oh biku, stop, berhenti!" Ya, capek dia kejar terus, ya, gak nyampe. Apa jawabnya Sang Buddha? "Aku sudah berhenti, ya, justru kamulah yang belum berhenti." Nah loh, gimana tuh? Ya. Sang Buddha bilang, saya sudah berhenti loh, Buddha udah berhenti. Kamu si Angulimala yang nggak berhenti masih lari terus kan? Ya, si Angulimala bingung dia. Ya, dia bertanya, maksudmu apa? Sang Buddha bilang, saya sudah berhenti dari membunuh, saya sudah berhenti dari menyakiti, saya berhenti dari kejahatan. Tapi kamu belum berhenti dari pembunuhan. Kamu masih melakukan kejahatan. Saat mendengar itu, Angulimala langsung berpikir, wah, ini orang bijak sekali. Ya, dia belum pernah ketemu orang yang ngasih jawaban sebijak itu. Langsung sadar. Ketika sadar, langsung minta ditabiskan jadi bante. Jadilah yang mulia Angulimala. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kenapa Angulimala bisa sampai melakukan pembunuhan? Sebenarnya walaupun jarinya 999, pembunuhannya itu udah lebih daripada itu. Hanya jarinya aja yang masih kurang 1 waktu jadi kalung. Ya, kenapa bisa melakukan itu? Karena dia bertemu dengan guru yang salah, diajarkan hal yang salah, bertemu dengan teman-teman yang salah, sehingga memiliki pandangan yang salah. Karena pandangannya salah, pikirannya benar apa salah? Salah. Kalau pikirannya salah, ucapannya benar atau salah? Salah. Perbuatan jasmaninya
juga salah, makanya itu dia melakukan pembunuhan. Tapi beruntungnya dia bertemu dengan Sang Buddha, pikirannya terbuka, sadar. Ketika sadar, dia langsung menjadi murid Sang Buddha. Dia meninggalkan semua pembunuhan itu. Kenapa? Karena Sang Buddha bilang tadi, saya sudah berhenti, kamu yang belum berhenti. Akhirnya dia sadar, kalau gitu aku juga berhenti gitu. Ya, sehingga ada namanya Angulimala Parita. Pernah tahu Bapak Ibu? Sangat bagus untuk yang hamil dan mau melahirkan. Kenapa? Karena di situ ada tekad yang mulia Angulimala. Sejak mulai mengerti Dhamma, ya, tidak dengan sengaja melakukan pembunuhan makhluk hidup. Artinya udah nggak ada niat membunuh. Karena tidak ada niat membunuh, maka kelahiran akan menjadi aman dan baik-baik saja. Ya, suatu hari Angulimala lewat di situ, ya. Terus karena ada masyarakat yang tidak suka, marah, kena lempar batu, kena deh Angulimalanya, luka, ya. Langsung dipanggil oleh Sang Buddha. Angulimala menghadap Sang Buddha. Lalu Sang Buddha mengingatkan, jangan marah, jangan benci, jangan kesel yang membuat kamu terluka. Itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Apa akibat perbuatannya? Perbuatan apa yang pernah dia lakukan? Kenapa dia harus terluka, terus dilempari? Perbuatan membunuh tadi, ya. Sang Buddha ingatkan, untung sekarang dilempari sampai luka. Coba kalau kamu itu tidak berbuah, akan berbuah di kelahiran di neraka, berkali-kali kehidupan dan sangat menderita. Wah, Angulimala langsung sadar. Direnungkan jadi arahat dia. Ya. Ketika para bikhu tahu, para bikhu yang lain juga bingung. Loh, seorang pembunuh loh, sekian banyak bunuhnya, kok bisa jadi arahat? Oh, ternyata dengan usaha sungguh-sungguh, dengan tekad dia mau berjuang, tidak marah, tidak kesal, ya, tidak membenci walaupun dihina, dipukuli, dicaci maki. Ya, Bapak Ibu, ada kondisi dunia tadi yang disebut pasamsa dan ninda, dicela dan dipuji, terkenal dan tidak terkenal. Angulimala itu terkenal nggak? Terkenal. Awalnya terkenal karena keburukannya, yaitu kalung jari, betul? Tapi setelah dia sadar menjadi biku, dia terkenal karena menjadi seorang arahat yang penuh cinta kasih. Ya, kalau ditanyakan Bapak Ibu, mau terkenal dengan nama buruk atau mau terkenal dengan nama baik? Yakin? Oh, kok ada senyum-senyum? Ya, terkenal dengan nama baik. Artinya, kalau kita banyak berbuat baik, kita akan dihargai oleh orang lain daripada meninggalkan nama buruk yang selalu dicela oleh semua makhluk. Ya, semua makhluk loh, nggak hanya semua orang. Iya kan? Kalau kita berbuat buruk, para dewa suka nggak? Para dewa suka nggak? Tidak, nggak ada makhluk baik yang suka. Ya, bisa diterima Bapak Ibu? Ya, jangan lupa ya pesan keempat ini. Oke, berjuanglah dalam kebajikan, hentikanlah keburukan yang bisa kita hentikan, kurangi yang belum bisa kita hentikan, harus berkurang. Ya, jangan menambah penderitaan bagi diri sendiri. Lanjut, yang kelima. Sudah ketemu? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Katwa nakatta mudarang iwa gabiniya cincaya tawacanang janakaya matje santena somawidina jitawa munindo tante jasa bawatu te jaya manggalani. Artinya,
Sadu ya. Ini kasusnya apa sih? Kasusnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak salah pun bisa difitnah oleh orang lain. Betul? Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau difitnah oleh orang lain? Kesel. Ya. Kesel, jengkel, marah, betul? Bisa jadi benci nggak? Bisa jadi dendam nggak? Bisa. Tapi kalau kita difitnah oleh orang lain, kita marah, jengkel, benci, dendam, karma buruknya makin bertambah, makin kena hina lagi. Enggak salah juga dihina orang. Ya. Lalu gimana caranya? Sang Buddha menghadapi fitnahnya cinca dengan tenang dan damai. Apa maksudnya tenang dan damai? Kalau kita nggak merasa bersalah, ya orang fitnah kita cek, oh saya nggak pernah melakukan itu kok. Perlu merasa bersalah nggak? Enggak. Kalau nggak merasa bersalah, tenang aja. Kenapa? Karena dengan tenang batin kita damai. Kalau batin kita damai, karma baik kita bertambah. Coba Bapak Ibu, kita difitnah orang dengan, aku nggak melakukan, kenapa kamu fitnah? Terus kita jengkel. Ketika kita jengkel, batin kita tenang atau tidak? Tidak. Hidup kita damai atau tidak? Bahagia nggak? Pada saat membenci, pada saat jengkel, pada saat marah, karma apa yang berkembang? Karma baik atau buruk? Itu namanya menyiksa diri 2 kali. Rugi nggak? Rugi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau difitnah oleh orang lain, tinggal dicek, saya nggak berbuat salah. Ya, tenangkan diri, tenangkan batin, damaikan, berdamai dengan diri sendiri. Ya, justru kalau kita difitnah orang, kita langsung jengkel, langsung marah, tandanya kita main perasaan. Jangan-jangan beneran kita lakuin, makanya emosi, kan gitu. Betul? Terus Bapak Ibu, emang bisa ya begitu ya? Sekarang kita difitnah orang, kita nggak salah. Yang tukang fitnah itu benar apa salah? Salah, betul nggak? Kalau dia salah, terus kita mau marah sama dia, kita mau ikutan salah? Tidak kan? Ya, orang yang memfitnah kita itu adalah orang yang buruk, seperti orang gila, tidak punya kesadaran, betul? Pertanyaannya, kalau kita marah sama dia, mohon maaf ya, kita juga jadi orang gila. Mau nggak? Nggak mau. Ya, jadi tenanglah dan damaikan batin kita saat menghadapi kondisi dunia dicela. Ya, oke, dicela. Jangan kacau, jangan marah. Ya, tenang dan damai. Inilah cara Sang Buddha menghadapi fitnah. Ya, bisa diterima? Inti dari syair ini adalah sekalipun kita menghadapi masalah berat difitnah oleh orang lain, tetap berpegang pada kejujuran. Kenapa? Karena Sang Buddha bilang ya, pada saat kejadian dengan cinca, ditanyakan, kok Sang Buddha nggak mau membela diri sih? Diam aja difitnah begitu? Ya, karena Sang Buddha tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia tidak bersalah. Oke? Kalau dia makin banyak ngomong, justru orang malah makin curiga. Mendingan dia diam. Ya, dia diam dengan tenang. Ternyata yang nggak sabaran Dewa Saka. Ya, Dewa Saka panggil 4 penjuru dewa. Ya, mereka berubah menjadi tikus yang gede. Terus gigit ikat pinggangnya cinca. Akhirnya ketahuan itu bukan hamil, tapi kayu-kayu yang diikat. Ya, ketika putus, kayu yang gede tadi nimpa ke kakinya cinca, jadi luka dia. Ya, dengan rasa malu dia keluar dari wihara itu. Nggak lama buminya terbelah dan cinca langsung ditelan di dalam bumi. Ya, kenapa? Karena akibat dari berbohong, akibat dari menfitnah. Ya, Sang Buddha berpesan saat itu, kebohongan itu nggak akan pernah menang. Ya. Dan orang yang melakukan kebohongan sekali saja dia berbohong, dia akan menjadi kebiasaan yang suka berbohong. Dan bagi orang yang suka berbohong, tidak ada kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Artinya dalam hidupnya dia banyak kejahatan.
Jadi kalau kita mau bahagia, mau baik, ingat, hindarilah kebohongan. Ada di dalam Pancasila Buddhis, sila keempat. Ya, bisa diterima? Sadu, lanjut. Yang keberapa? 6. Ya, silakan kita baca sama-sama. Satcang wihayamati sat cakawada ketum wadabiro pitamanang ati anda butang panya padi pajalito jitawa munindo tante jasa bawatute jaya manggalani. Artinya sadu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kasus ke-6, ya. Satcaka. Satcaka itu orangnya pinter luar biasa loh Bapak Ibu. Saking pintarnya, ya, di zaman dulu dia sangat terkenal. Sangat terkenal, sangat dihormati orang. Kenapa? Karena dia itu pinter ngomong, ya. Disebut orator. Orator 1000 argumentasi dan selalu menang dalam setiap perdebatan. Ya. Bapak Ibu nih, kalau sudah terkenal, kira-kira sifat orang bagaimana? Nah itu dia, ya. Akhirnya dia menjadi sombong nih si Satcakanya, ya. Suatu hari dia mendengar kabar bahwa kakak-kakaknya dia, ya, kalau nggak salah dia punya 3 atau 4 kakak, ya. Kakak-kakaknya ini sudah kalah berdebat dengan murid Sang Buddha, yaitu kalah sama yang Arya Sariputa. Kakaknya semua masuk dalam anggota sangga, ya. Dia nggak terima nih, karena menurut dia keluarga dia paling pintar, dia juga paling pintar, nggak mungkin kalah gitu, ya. Akhirnya dia pergi dan kebetulan menemui yang Arya Asaji. Berdebatlah dengan yang Arya Asaji, KO dia, ya. Tapi masih nggak terima. Akhirnya pergi menemui Sang Buddha, berdebat lagi sama Sang Buddha, ya. Ternyata setelah berdebat sama Sang Buddha dia KO lagi, ya. Bertanya apapun Sang Buddha bisa jawab. Sampai terakhir Sang Buddha kasih pertanyaan, 1 pertanyaan. Dia diem, ya. Sang Buddha ulang lagi kedua kali, masih diem. 3 kali Sang Buddha nanya, dia diem lagi, nggak berani jawab. Ternyata dia nggak berani jawab karena dia tahu dia kalah, tidak berani ngomong, tidak berani mengakui kekalahan. Raja Saka sudah nggak sabaran tuh, kurang ajar nih, di 3 kali tanya nggak mau jawab, nggak mau ngaku, ya. Terus Raja Saka memberikan ancaman kepada si Satcaka. Satcaka bisa melihat si Raja Saka. Raja Saka bilang, kalau kamu nggak mau jawab pertanyaan terakhir ini, kepalamu saya penggal jadi 7. Takut dia. Gara-gara takut dia jawab, saya nggak bisa jawab. Ya, saya mengaku kalah. Nah, saat dia mengaku kalah itulah, ya, dia juga minta menjadi murid Sang Buddha. Ya, artinya apa? Di sini kita disuruh waspada. Kita mungkin selalu belajar di kemajuan teknologi bisa menjadi pintar, betul? Tapi ingat, sepintar-pintarnya kita masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau kita sudah pintar, jangan sampai menjadi sombong, jangan tinggi hati, ya. Ada satu prinsip hidup, semakin berisi, semakin merunduk. Ilmu apa itu? Padi, ya. Singkong. Emang singkong merunduk? Ya, oke, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Sang Buddha pesen nih sama kita, ya. Kita ini harus rajin belajar nggak? Harus, ya. Harus nggak belajar menjadi pintar? Harus. Tapi kalau sudah pintar, harus paham ilmu padi. Jangan justru menjadi sombong, ya. Dengan kita menjadi pintar, dengan kita rendah hati menghargai orang lain, maka kebajikan kita
tambah. Ya, bisa diterima? Ya, kondisi dunia terkenal, dipuji, hati-hati, jangan malah menjadi sombong. Ya, lanjut yang ke 7. Ya, mari baca sama-sama. Nando pananda bujagang wibuddhang mahiding puttena tera bujage nadama payanto idu padesa widina jitawa munindo tante jasa bawatute jaya manggalani. Artinya sadu ya. Ini adalah kisah Raja Naga, namanya Nando Pananda ya. Karena dia sakti luar biasa, ya dia lupa diri nih, jadi sombong ya. Dia lagi menikmati makanannya enak-enak ya. Sang Buddha sengaja nih bawa para biku lewat di situ ya. Marah dia, merasa terganggu ya. Karena marah dia melingkarkan tubuhnya yang panjang, yang besar luar biasa di Gunung Semeru ya. Nah, ternyata Sang Buddha dengan sabar ya, terus para biku merasa nih Nanda nggak nih siapa naga nih nggak sopan nih ya. Jadi biku Ratapala maju, izinkan saya ya. Dia meminta izin ke Sang Buddha, izinkan saya menghadapi Raja Naga. Sang Buddha nggak kasih izin ya. Datang lagi murid yang lain, saya saja nggak kasih izin. Berkali-kali para biku maju nggak dikasih izin. Terakhir Sang Buddha bilang, Moggallana maju. Ya, yang diutus malah Moggallana. Nah, kenapa? Karena ketika diutus Moggallana katakan siap, dia langsung berubah jadi naga. Ya, karena kenapa? Karena dia juga ahli di dalam kesaktian. Ya, dia berubah jadi naga, jadi lebih besar, sengaja dililit lagi tuh Gunung Semeru, tuh sengaja kepalanya si Moggallana yang jadi naga ditangkringin di kepalanya si Raja Naga. Marah nggak tuh? Makin marah ya. Makin marah, dia hemburkan si apinya tadi. Si Moggallana nggak mau kalah, semburin lagi apinya, ya. Akhirnya yang terbakar malah si Raja Naga. Wah, makin marah dia, beringas, ya, nggak sabar karena merasa dikalahkan. Kesombongan dia, ya, dia nggak mau kalah tapi dikalahkan, ya. Berkali-kali dia berusaha sampai mau nyemburi racun. Nah, yang Arya Moggallana tahu dia bakal nyemburi racun, langsung masuk ke meditasi tingkat jana keempat. Kalau udah meditasi jana 4 tidak ada racun yang bisa melukai. Ya, ternyata itulah sebabnya ketika para biku mengajukan diri, Sang Buddha nggak kasih. Kenapa? Karena para biku belum mahir di dalam jana keempat. Yang mahir hanyalah Moggallana. Ya, jadi yang dikasih izin Moggallana. Akhirnya semua usaha yang dilakukan Raja Naga gagal total, dikalahkan habis-habisan sama Moggallana. Akhirnya dia ngaku kalah, tidak sombong lagi dan meminta menjadi pengikut Sang Buddha. Ya, di sini intinya apa sih Bapak Ibu? Ya, intinya kita itu terkadang punya kekuasaan, betul? Orang yang kaya punya uang, berkuasa nggak? Ya kan? Bisa nggak jadi orang terkenal? Pada saat menjadi orang terkenal, mau nggak diinjek-injek orang? Enggak. Akhirnya tumbuh tinggi hati, tumbuh kesombongan, menganggap orang lain lebih rendah. Itu baik buruk? Buruk. Ada ya dalam kehidupan kita ya? Banyak. Ya. Sini enggak? Begitu ya. Gitu, sadu ya. Aduh. Ya. Ya.
kaya batin ya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi, sekalipun kalau sampai nih Bapak Ibu menjadi orang yang berkuasa, powerful, kaya dan lain-lain, jangan lupa kehidupan kita ini sukses juga karena berkah orang lain ya. Hargailah orang di sekitar kita. Jangan tinggi hati ya. Terus kalau kita sebagai orang tua ya, atau sebagai misalnya ketua wihara atau misalnya ketua perusahaan, ya, sebagai para pemimpin yang megang kuasa, orang yang terkenal, kan kondisi dunia ini terkenal ya, terkenal, powerful gitu ya, punya kekuasaan. Jangan lupa belajar berkomunikasi ya. Iya ya, diminta untuk memberikan kesempatan kepada orang lain ya. Jadi harus komunikasi, belajar mendelegasikan. Jangan menanggung tugas sendirian. Kan masih ada teman-teman yang bisa diajak kerja sama. Dengan kerjasama yang baik, kita punya teman yang baik, saling menunjang di dalam kebajikan. Ya, ini adalah pesan tentang masalah ketenaran, masalah kekuasaan. Ya, bisa diterima? Ya. Ya. Gitu ya. Loh, enggak loh. Tidak hanya Romo Jim loh. Bapak Ibu punya anak nggak? Pertanyaannya, yang megang kuasa di rumah siapa? Nah, kena kan? Kena ya. Artinya orang tua itu penguasa di rumah. Tapi jangan mentang-mentang jadi penguasa itu anak harus begini, harus begitu. Waduh, ya bisa rusuh rumah tangga, betul nggak? Iya. Justru mendidik anak dengan komunikasi, ajak ngobrol ya, sehingga anak menghargai Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa juga kasih kepercayaan kepada anak-anak, tugas sesuai kemampuan. Ingat tuh, Sang Buddha tadi murid A, murid B, murid C nggak dikasih tugas loh, nggak diizinin, bukan karena tidak dipercaya, tapi Sang Buddha sudah tahu, kamu tuh nggak mampu. Kalau kamu yang pergi melawan si Raja Naga bakal mati. Kenapa? Karena Raja Naga tadi punya racun yang mematikan. Ya, hanya pada masuk jana keempat secara cepat yang bisa menyelamatkan diri, karena tidak mempan oleh racun. Dan itu hanya kemampuan si Moggallana. Ya, artinya kalau kasih tugas ke anak-anak, ya yang masuk akal, yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ingat loh, bukan Romo Jim aja ini penguasa. Bapak Ibu ini penguasa semua. Ya kan? Setiap hari menghadapi anak-anak kan? Masalah nggak? Masalah, nah itu. Oke, kita lanjut. Nanti jam 12 loh kalau nggak lanjut. Oke, syair keberapa Bapak Ibu? Nah, terakhir ya, tapi bukan yang paling akhir. Nah loh, ya ke-8 ya, kita baca dulu sama-sama. Duga hadit tibu jagena sudatta hatang Brahma wisud dijutimi dibaka bidanang nyana gaden nawidina jitawa munindo tante jasa bawatute jaya manggalani.
Artinya sadu ya. Ini kasus ke-8 Bapak Ibu ya. Dalam kasus ini Brahma loh. Bapak Ibu tahu Brahma? Kenal Brahma? Hah? Nggak kenal? Serius? Nggak ada yang namanya Brahma di sini ya. Oke. Bapak Ibu, di dalam Dhamma kita mengenal 31 alam kehidupan. Sah jam 11 kita pulang. Tidak ya, sekilas aja. 31 alam kehidupan, pertama ada 4 alam yang menderita. Terus di atasnya kita nih, alam manusia. Di atas lagi 7 alam dewa. Di atas lagi alam Brahma. Nah, ini alam Brahma Bapak Ibu ya. Alam Brahma itu berarti makhluknya sudah lebih luar biasa daripada alam dewa. Oke? Ya. Kenapa dia bisa jadi Brahma? Karena hasil meditasi luar biasa. Plus di setiap berkali-kali kehidupan ternyata si Brahma Baka ini sangat suka membantu orang lain. Kebajikannya besar sekali. Tapi sayangnya Bapak Ibu, setiap lahir di alam Brahma, setiap lahir di alam Brahma, sekian kali kehidupan di alam Brahma. Alam Brahma itu kehidupannya panjang luar biasa sampai dia lupa. Dia itu sudah pernah lahir berkali-kali, sudah mengalami kematian berulang kali. Karena dia lupa, dia merasa bahwa dirinya hidupnya udah panjang luar biasa. Ya. Ya. Betul, ya. Jadi dia merasa dirinya itu abadi, makhluk yang kekal. Ya. Dia melihat dunia, tuh mati. Nah, yang sono mati, semua orang mati hidup, dia doang yang nggak mati hidup. Ya, dia merasa bahwa dia tidak mati hidup, sehingga dia merasa dia itu penguasa semuanya, yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur dan lain-lain. Ya, menurut Bapak Ibu, pandangannya benar apa salah? Salah. Ya, Sang Buddha lihat, sayang banget ya, ini Brahma kebajikannya besar banget, kok malah lupa kalau dia itu lahir berulang kali, sehingga jadi salah pandangan. Ya. Dengan cinta kasihnya nih, Sang Buddha sengaja jalan-jalan ke alam Brahma, bawa para biku ke sana. Ya, si Brahma Baka awalnya sombong tuh. Nih kan, saya mau dia muncul. Ya, awalnya dipikir muncul nih. Sang Buddha sengaja muncul di situ. Ya, tuh kan, saya pencipta tadi ya. Ya, ternyata yang kedua kali, nanti muncul di situ tuh, nggak muncul. Sang Buddha nggak mau muncul. Loh, kok nggak muncul ya? Berarti di situ diluruskan. Kamu itu bukan penguasa, bukan pencipta, bukan segala sesuatu itu dari kamu. Ya, diingetin oleh Sang Buddha. Sang Buddha ceritain, kamu jadi Brahma lahir di alam ini karena kebajikannya A. Kamu lahir jadi Brahma di alam Ono karena kebajikan B. Satu-satu dijelasin oleh Sang Buddha. Akhirnya dia mengerti. Oh, ternyata begitu. Ya. Terus dia mengingat, oh iya, saya mulai teringat dulu begini, dulu begitu. Ternyata yang Sang Buddha jelaskan benar. Ya, sadar nggak? Sadar. Akhirnya sadar bahwa dia punya pandangan yang salah. Ya, jadi kita juga begitu Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap bahwa kita itu sudah paling benar. Karena kita merasa diri kita paling benar, akibatnya sering bermasalah di lingkungan masyarakat. Betul atau salah? Karena mau menang sendiri. Nggak hanya masyarakat loh, di rumah pun bisa jadi masalah. Betul atau tidak? Nah, di sini pesan Sang Buddha ya, coba waspada, teliti kita itu pandangan kita betul atau salah, ya. Dan jangan pernah menganggap pandangan kita sendiri yang paling benar. Kenapa? Kepala kita dan kepala orang lain sama apa beda? Karena kepalanya beda, pendapatnya beda, boleh nggak? Boleh. Kalau kita memaksakan orang lain harus setuju sama kita, berarti kita egois. Betul Bapak Ibu? Ya, bisa jadi pandangan orang itu benar. Ya, tidak boleh dipaksakan. Bapak Ibu tahu angka 6?
Tahu? Yakin? Yakin nggak? Nah, contoh ya. Contoh ya, angka 6 tahu kan? Saya menulis seperti ini angka 6. Nah, Bapak Ibu lihatnya angka berapa? 9 kan? Bukan 6 kan? Nah, siapa yang salah? Saya tulis 6 kok. Bapak Ibu lihatnya berapa? Kok bukan 6? Oke ya. Nah, Bapak Ibu itu artinya ya, pandangan kita tergantung dari bagaimana kita melihat. Saya lihat dari sini 6. Tapi ketika dibalik Bapak Ibu dari sana lihatnya 9 ya. Contoh. Teng. Apa ini? Buku. Bapak Ibu lihatnya apa? Warna merah ya. Ada tulisan enggak? Saya jawab, ada tulisannya Dhammapada. Tuh. Ada kan? Apa yang beda? Kepala. Oke, bisa diterima Bapak Ibu? Sudut pandang yang berbeda, kepala yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Walaupun jawabannya benar semua. Jadi hargailah setiap pendapat orang lain, jangan mau menang sendiri. Kalau mau hidupnya damai, tentram, tidak punya masalah, belajarlah menghargai orang lain. Ya, sebelum kita melakukan atau mengatakan, kamu salah, jangan. Cek dulu kondisinya. Jangan-jangan benar menurut versinya dia. Jangan-jangan ada alasan kenapa dia berpikir seperti itu atau melakukan hal seperti itu. Bisa diterima? Satu. Habis belum? Belum, satu lagi. Iya. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Yakin? Kejujuran loh. Ya udah ngantuk ya, jujur ya. Iya. Mari kita segera selesaikan dengan syair ke-9. Boleh dibaca? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Etapi Buddha Jaya Manggala Attagata Yo Wacano Dinadine Sarate Matandi Hitwanane Kawiwidani Cupat Dawani Mokhang Sukhang Adigame Nyanaro Sapanyo. Artinya apa sih pesan yang ke-9? Baca tiap hari loh. Nah loh, Bapak Ibu tadi ada yang nggak baca, ada yang nggak pernah baca, ada yang pernah baca, betul? Harusnya gimana? Dibaca tiap hari, direnungkan, diteladani caranya supaya hidup kita damai sehari-hari. Praktekinnya di rumah. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, ya. Jangan nunggu ke wihara baru dipraktekin, rugi, ya. Kenapa? Karena nggak ke wihara tiap hari kan? Ke wiharanya kapan? Nah itu wihara seminggu sekali ya. Kalau syair ini,
Oh, kalau nggak ada kondangan. Oh. Kalau ada kondangan libur. Nah, makin rugi lagi kan? Ya. Jadi ini Sang Buddha udah pesan sama kita. Ini teladan Buddha sudah beliau praktekkan sendiri dan disarankan cobalah renungkan tiap hari supaya kalau kita punya masalah ya jangan sampai stres. Ya, ketika punya masalah tetap berpegang pada Dhamma. Oke? Bisa diterima? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah cari siapa? Hah? Ya, cari Dhamma di dalam diri sendiri ya. Iya, bener. Ya. Kalau sampai lupa, buka buku Parita, baca apa? Buddha Jaya Manggala Gata. Oke? Bisa diterima? Ada pertanyaan? Yakin? Yakin gak mau nanya kapan pulang? Nambah nih. Ya, oke ya. Nah, Bapak Ibu, itulah pembahasan kita hari ini ya. Jangan lupa rajinlah, ada 8 solusi yang Buddha kasih kepada kita untuk menghadapi masalah hidup ya. Pertama, kebajikan. Kedua, kesabaran. Ketiga, cinta kasih. Keempat, pikiran bijaksana, tenang dan damai ya. Ditambah kebijaksanaan, kekuatan sakti dan pengetahuan ya. Lakukan semua hal-hal baik supaya hidup kita menjadi lebih tenang menghadapi masalah kehidupan ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, Namo Buddhaya. Mohon maaf sampai lewat ya. Terima kasih Rama. Soti Hotu. Lebih baik mawas diri, hadapi problem.